kesini lagi, barisnya harus sudah rapi. Tanggal 20 barisnya harus keren. Pokoknya juara pertama Dobilonya saya kasih 20 juta, juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta. Oke? Karena di sini nanti kan masuk gelombang baru lagi. Dan nanti kan berakhir di pembagian rapor. Pembagian rapor bulan Juni pas selesai pendidikan mereka. Dan ada evaluasinya juga ya. Ada evaluasi. Nanti kan sebelum dan sesudah. Ya. Nanti perkembangan fisiknya, terus kemudian mentalnya, semuanya kan ada data. Ada data. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Kak Seto pun ikut tersenyum, guys. Mantap. Mudah-mudahan ini bukan hanya diterapkan di Jawa Barat, tapi mudah-mudahan menjadi gerakan nasional untuk Amin. Terutama di Jakarta Terapin tuh. Pancasila. Hei warga Jawa Barat, jangan sombong kamu. Nah, apa Kalau Pak? berani, ayo kita tukaran gubernur. Kopipah biar tinggal di Jawa Barat, Pak? Kang Deddy Mulyadi biar Nggak tinggal usah Pak di ya. Jawa Timur. Nggak usah Pak. Kalau memang berani, Kan itu pilihan jangan Bapak ya. sombong kamu. Nah, ini saya sebagai petani ya, ikut geram lah dengan tingkah dan keputusan serta gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Oh, kenapa Pak? Gubernur Konten Senes-senes loh, KDN Pak. yang jadi gubernur di Jawa Barat itu ya. Gini loh Pak ya. Saya pun sebagai petani sama saja dengan rakyat yang lainnya ya, sama harapannya Pak. Jadi mbok jangan begitu Pak, jangan keterlaluan lah. Kenapa Pak? Kamu makan aja sini ya, makan terus. Enak makannya. Apa makanan yang belum tercapai? Seto Yang ingin mengunjungi Pak TNI teman-teman. Oh, rendakan nanti ada. Nanti besok makan nasi padang yang paling enak di Bandung. Saya jam 12 saya kirim nasi padang. Oke? Tapi saya kesini lagi barisnya harus sudah rapi. Tanggal 20 barisnya harus keren. Pokoknya juara pertama Dobilonya saya kasih 20 juta, juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta. Oke? Pelatihan pulang buat duit. Semangat ya? Siap. Terima kasih ya. Kalian semua adalah generasi harapan kita. Wajahnya sudah Wajah calon tentara terbaik. Tepuk tangan ya. Rencana habis dari sini nanti mereka kan 28 hari. Kami sudah nyiapin tempat daya tampungnya hampir 1000 orang. Ini tempat pelatihan untuk ASN. Karena kosong, nanti mereka tindak lanjut. Ini tetapi nanti tetap kepala pendidikan pelatihannya dari sini. Siap. Karena di sini nanti kan masuk gelombang baru lagi. Siap. Dan nanti kan berakhir di pembagian rapor. Pembagian rapor bulan Juni pas selesai pendidikan mereka. Dan ada evaluasinya juga ya. Ada evaluasi. Nanti kan sebelum dan sesudah. Ya. Nanti perkembangan fisiknya, terus kemudian mentalnya, semuanya kan ada data. Ada data. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Kak Seto pun ikut tersenyum, guys. Kan karena problemnya ini kan sekarang ini satu guru kalah sama murid, Betul. dua orang tua kalah sama anak, ya kan? Di jalan juga petugas kalah sama mereka, karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak, takut salah. Nah, kalau saya ditakdirkan untuk tidak pernah ragu, Asal semuanya demi kepentingan itu kan kebaikan nggak ada anak, masalah ya. gitu loh. Kalau ribut Indonesia tuh biasa. Indonesia itu nggak pernah ada niat baik tidak diributkan. Iya. Ini adalah salah satu cara mempersiapkan tokoh-tokoh yang nanti akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi, yang akan memimpin Indonesia pada zaman Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas. Betul. Ini di tangan adik-adik, dan adik-adik semua adalah calon pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing.
dan tentu juga harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila, akhlak mulia, kebinekaan global, saling menghargai perbedaan, gotong royong, saling bekerja sama, kompak, tidak saling tawuran, kemudian tidak ada bullying, kemudian juga mandiri, percaya pada diri sendiri, tapi juga kreatif dan juga kritis. Dan ini semua saya lihat bisa diperoleh justru di debat ini. Siapa yang sudah merasa ada suatu peningkatan kehebatannya luar biasa, adik-adik suatu kebanggaan bisa mendapatkan kesempatan latihan di tempat seperti ini. Mudah-mudahan jangan sampai disia-siakan. Jadi penting ini adalah dalam rangka meraih cita-cita. Mau jadi apapun juga, yang penting adalah mental pemenang. Jangan pernah menyerah, terus berusaha untuk menang. Jangan takut gagal, jatuh bangkit lagi. Saya bangga ada adik hebat sekali. Mantap. Mudah-mudahan ini bukan hanya diterapkan di Jawa Barat, tapi mudah-mudahan menjadi gerakan nasional untuk Amin. Terutama di Jakarta terapin tuh. Nanti sudah mereka diarahkan pada apa sih yang diminatinya. Nanti dibikin kelas-kelas. Ya. Mereka mau jadi TNI, kelasnya ini. Mereka mau jadi ini, kelasnya ini, kelasnya ini. Pertanyaan cuma satu dari mereka semua, bagaimana caranya tetap jadi kakak walaupun sudah jadi kakek? Bapak dengan saya usia selisih 30 tahun kalau Nah, nggak salah. iya Bapak udah jadi kaseto, saya masih SD Pak. Pokoknya zaman itu zaman Pak Harto tuh dua tokoh favorit. Ya kan, Patino Sidin sama Kaseto. Jadi kita ini hidup yang pada masa yang indah Pak. Karena kita bisa menikmati sebagai anak-anak dengan baik. Yang sekarang tuh nggak indah. Tidak bisa menikmati suasana anak-anak dengan baik. Dunianya sudah materialisme penuh racun. Dulu murni Pak. Gambar di TV-nya cerdas cermat. Makanya sekarang hadir Kang Dedi. KDM, konten Deddy Mulyadi. Pelanggar hak anak katanya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Ya, itulah teman-teman, momen kedatangan Kak Seto ketika mengunjungi barak militer teman-teman. Bukan latihan perang militer, pendidikan militer, pendidikan karakter. Kak Seto setuju. Dan inilah cara didik Kang Deddy Mulyadi menuju Indonesia Emas. Dan Kak Seto pun berharap program Kang Deddy Mulyadi ini bisa terrealisasi secara nasional, bukan cuma hanya di Jawa Barat. Saya pun berharap bisa diterapkan di program nasional. Karena kenakalan remaja sekarang ini udah akut banget gitu loh. Tawuran, bawa sajam, membahayakan orang lain juga gitu loh. Jadi nggak ada salahnya lah mereka remaja-remaja yang nakal itu dididik ala militer. Toh juga dididiknya bukan dididik untuk perang gitu loh, dididik karakternya agar lebih baik lagi. Nah, dengan kebijakan-kebijakan kontroversial tapi mendidik dan mengayomi, disukai banyak rakyat, Kang Deddy ini jadi rebutan teman-teman. Dan terkait kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini yang penuh atau banyak dukungan oleh masyarakat di beberapa provinsi pun jadi membanding-bandingkan dengan gubernurnya gitu loh. Seakan-akan gubernur saya ini mana sih kerjanya nih, kok cuman gubernur Jawa Barat saja yang kali ini tenar, yang kali ini teriak-teriak dengan kebijakannya yang kontroversial tapi didukung oleh rakyat gitu loh. Nah, kita langsung saja teman-teman lihat komentar netizen yang membanding-bandingkan gubernurnya dengan gubernur KDM, yakni gubernur Jawa Barat teman-teman. Hei warga Jawa Barat, jangan sombong kamu. Nah, Kalau berani, ayo kita tukaran gubernur. Kopipah biar tinggal di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi biar tinggal di Jawa Timur. Gak usah Pak, kalau memang berani, kan itu pilihan jangan Bapak sombong kamu. Saya suka kalau Kang Deddy tinggal jadi gubernur di Jawa Timur. Jangan Pak, kebetulan saya warga Jawa Barat Pak. Ke Jangan Jawa Barat Pak sana. Kalau kamu mau dan berani, ayo kita tukaran gubernur. Enak aja.
Dedi Tambah berapa Mulyadi Bapak? biar tinggal jadi gubernur Jawa Timur. Nggak bisa. Kopipah Bu Kopipah tinggal di Jawa Barat. Oke, Pak udah. Melempem gubernur Jawa Timurnya sekarang. Nggak ada gebrakan sama sekali, melempem kayak kerupuk lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam, Pak. Sejahtera, salam petani Indonesia. Nah, ini saya sebagai petani ya, ikut geram lah dengan tingkah dan keputusan serta gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Oh, kenapa Pak? Gubernur konten Nesu-nesu loh, KDM Pak. yang jadi gubernur di Jawa Barat itu. Ya, gini loh Pak. Ya. Saya pun sebagai petani sama saja dengan rakyat yang lainnya. Ya, sama harapannya Pak. Jadi mbok jangan begitu Pak, jangan keterlaluan lah. Kenapa Pak? Ya, jadi gubernur itu jangan begitu. Karena Apa yang salah? Bapak tidak tahu dari apa yang dirasakan oleh rakyat di bawah, Pak. Jadi ya Bapak sebagai gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi gubernur. Loh. Bapak itu harusnya mundur dari gubernur Kenapa, Jawa Pak? Barat Pak. Ya, harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Nah, Bapak mundur dari jabatan gubernur Jawa Barat, kemudian pindah Pak, ke Jawa Timur Pak, menggantikan Nggak bisa. gubernur Nggak bisa, Pak. Khofifah Indar Belum Parawansa. waktunya Pak, nggak bisa Pak. Gitu loh. Jadi Warga harapan Jabar saya, masih membutuhkan angan-angan saya Kang Deddy itu Mulyadi. seperti itu Pak. Bapak harus tahu. Jadi saya pun pengen punya gubernur seperti Bapak ya. Jadi harusnya Bapak itu mundur dari gubernur Jawa Barat terus pindah ke Jawa Timur menggantikan Ibu Khofifah ya. Karena saya juga ibaratnya tukang konten Pak. Saya cocok dengan Bapak. Gimana ya? Karena semua rakyat itu sama saja dengan pejabat. Semua bikin konten Pak. Cuman ada rakyat yang malu-malu. Sebenarnya ya pengen. Nah, ada pejabat yang bikin konten yang ibaratnya pencitraan. Kalau Bapak kan enggak. Memang dasar sebelum Nggak gimmick, nggak apa ya, pencitraan. sebelum jadi Betul. gubernur kan memang suka ngonten sesuatu yang mendidik gitu. Terus gebrakan-gebrakan Bapak itu sangat memukau Pak. Berbeda dengan gubernur Jawa Timur Pak. Itu jualan durian atau ibaratnya pengajian dan lain-lainnya. Alah, Kan bagus payah, Pak pengajian Pak. jadi saya harapkan Bapak itu kalau bisa mundur dari gubernur Jawa Barat terus pindah ke Jawa Timur menggantikan gubernur kami Pak. Oke, mohon dipikirkan Pak ya. Jadi gubernur jangan keterlaluan Pak. Kasihan gubernur rakyat yang lainnya. Jadi pengen semua punya gubernur seperti Bapak ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat rek, gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak pemutihan itu katanya Bu Khofifah sudah 5 tahun yang lalu dan setiap tahun dilakukan. Loh, berarti Jawa Tengah, Jawa Barat iku melok-melok Jawa Timur. Ngono ya, ya. Kan pajak pemutihan. Wis kono, sapa sing gelem ngelingno? Bingung aku. Telat pajak didenda, denda. Wis kepengin bayar Penghilangan pajak, denda pajak bayar. yang telat bayar didik, pajak kena denda. itu di Jawa Nah, Barat sing itu mbok yang hapus iku diterapin. dendane, Bu. Ngono lho. Mbok, arek-arek kono sing bah wis gak ngerti aku. Wis mari meneh wis gak iso nyalonan sampeyan kok. Wis ngono Bu, suwun. Saya sebagai warga Jatim asli sama sekali tidak menjumpai hasil kinerja Bu Khofifah di Jawa Timur. Wabil khususnya Jawa Timur paling barat. Ada beberapa hal yang saya ingat dari Bu Khofifah, tapi beberapa hal ini yang membuat saya benar-benar kapok memilih Bu Khofifah. Yang pertama, ketika Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani di Pacitan. Bu Khofifah memberikan dana hibah 9 miliar itu ketika angka COVID di Jatim itu lagi naik-naiknya. Ekonomi Jatim lagi jeblok-jebloknya. Warga Jatim lagi seret-seretnya cari makan. Bu Khofifah sebagai gubernur malah sempat-sempatnya menyisihkan anggaran dari APBN sebesar 9 miliar untuk diberikan ke pembangunan museum SBY dan Bu Ani dengan dalih dana hibah. Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, cina ya, Pak KDM. Beliau itu
fokus untuk membantu mensejahterakan rakyat miskin. Fokus itu karakter sayang, karakter yang mencerminkan seseorang untuk bisa mengendalikan, memprioritaskan energinya, perhatiannya, waktunya pada apa? Pada tujuan. Begitu juga dengan Pak Gubernur kita. Beliau punya tujuan untuk bisa mensejahterakan rakyat miskin. Itu fokusnya. Beliau tahu bahwa beliau harus melakukan sesuatu. Kalau ingin membantu rakyat miskin, maka beliau harus turun ke lapangan, disiplin. Beliau tahu itu yang harus dilakukan, bahwa beliau harus turun ke lapangan, cari tahu masalahnya. Jangan hanya sekedar duduk dan mendengarkan, tapi turun langsung ke masyarakat agar tahu apa sih permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya turun langsung, juga lewat media sosial, sehingga semua masyarakat termasuk kalian bisa ngadu, bisa lapor ke beliau. Disiplin, tahu harus begini, langkah apa yang harus diambil, lakukan. Yang terakhir, konsisten. Beliau dari ketika menjabat sebagai wakil bupati, bupati 2 periode di Purwakarta, kemudian menjadi anggota DPR, kemudian sekarang menjabat sebagai gubernur, kembali menjadi pimpinan daerah. Beliau konsisten melakukan kegiatan turun ke lapangan. Bukan hanya ketika beliau menjabat, tapi juga ketika beliau sebagai pribadi. Bahkan seringkali walaupun turun beliau sebagai pejabat, tapi menggunakan bantuan uang pribadinya yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau kalian mau sukses seperti Pak Gubernur, langkah itu sayang, karakter 3 itu pastikan. Fokus, biar tidak mudah teralihkan oleh gangguan. Kamu mau pinter belajar, jangan gampang diajak teman-teman. Hayu kita nonton, hayu kita nongkrong. Atau ke-distract dengan game, ke-distract dengan medsos. Fokuskan perhatianmu, waktumu, energimu untuk tujuanmu. Kedua, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu benar menurut aturan, benar menurut kriteria dirimu sendiri. Lakukan, itulah disiplin. Sudah tahu itu benar tapi tidak dilakukan, artinya kamu tidak disiplin. Sudah tahu harus pakai seragam, kamu nggak pakai seragam yang lengkap, artinya tidak disiplin. Sudah tahu upacara jam 7, kalian datang lewat dari jam 7, artinya tidak disiplin. Lakukan kalau sudah tahu, itu disiplin. Lalu konsisten. Sudah tahu itu yang benar, dilakukan, jangan sebentar-sebentar, konsisten. Karakter apa ibu konsisten itu? Karakter yang mencerminkan bahwa kalian bisa melakukan sesuatu secara terus menerus dan stabil. Gitu ya sayang ya. 3 karakter kunci menuju sukses apa tadi? 1, fokus. 2, disiplin. 3, konsisten. Bisa dipahami? Ya, itulah teman-teman, sudah kita saksikan teman-teman komentar kocak dari para netizen terkait permintaannya untuk ditukar di barter gubernur KDM dengan gubernurnya teman-teman. Ya, untuk gubernur-gubernur yang lain, untuk warga-warga di provinsi yang lain, nikmati sajalah pilihan kalian. Kalau memang kalian tidak setuju apa yang dilakukan oleh gubernur kalian, ya kritik saja, gak masalah kok. Emang udah tugasnya rakyat ini mengkritik dan mengarahkan kebijakan-kebijakan yang benar seperti ini loh. Apa, kritik saja dan usul saja. Kalau memang ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang harus ditiru, ya sarankan saja ke gubernur kalian, gak usah takut. Dan untuk gubernur-gubernur gak usah gengsi. Kalau memang ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang baik untuk warganya, kalau emang ingin mencontoh gak usah gengsi, tiru saja gak apa-apa kok. Kalau emang baik untuk masyarakatnya. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.